Pagi itu, aku segera bangun dari pembaringan setelah handphoneku berdering. Aku yakin sekali kalau itu pasti Lisa, satu-satunya teman yang bisa berbagi denganku dalam segala hal. Lisa adalah teman seprofesiku selama aku tinggal di kota ini. Sayang, kamu kemana? Tanya Anggoro, mantan calon mertua yang masih menutup mata di atas pembaringan sambil memeluk tubuh mungilku yang ingin beranjak dari pembaringan. Ayah, tunggu sebentar. Lili mau mengambil handphone Lili dulu. Ku coba melepaskan tangan pria parubaya itu dari tubuhku. Semalam kami sudah mengarungi Bahtera hingga larut malam. Walau usia Panggoro sudah tidak muda lagi, tapi gaya dan cara mendayung perahu masih terbilang kuat dan jeli. Uang banyak dan memiliki paras yang tampan membuat pria itu banyak digandrungi para wanita di luar sana. Anggoro adalah ayah dari mantan calon suamiku. Kami pisah gara-gara Hendra ketahuan sedang bersama dengan perempuan di sebuah hotel. Aku yang langsung datang memergoki mereka atas laporan temanku. Mulai saat itu, aku putuskan untuk hidup sendiri dan menikmati pekerjaanku saat ini. Dengan susah payah, aku membujuk Panggoro dan akhirnya dia melepaskanku juga. Aku segera bangun dan mengambil handphoneku di atas meja rias. Betul, kalau firasatku benar, itu Lisa yang menelponku. Ada apa, Lis? Ucapku setelah sambungan telepon kami terjalin. Kamu di mana sekarang? Tanya Lisa dari dalam sana dengan nada suara sedikit meninggi. Belum juga aku menjawab. Tiba-tiba Anggoro bersuara. Lili, sebentar malam kamu kemari lagi. Papa mau pulang dulu untuk bersiap-siap ke pertemuan. Panggoro yang saat itu sudah berpakaian rapi dan langsung keluar kamar. Lili, itu Om Anggoro ya? Tanya Disa sedikit nyaring hingga membuat aku sedikit menjauhkan handphoneku dari daun telingaku. Hmm, jawabku singkat. Astaga Lili, kenapa masih saja kamu berhubungan dengan dia? Kalau sampai Hendra, mantan calon suamimu, dan mantan calon ibu mertuamu tahu, maka mereka akan menganggap kalau kamulah penyebab kenapa Hendra pisah darimu. Ceramah Lisa dari dalam sana. Agar mereka juga merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Jawabku, terserah kamu saja, yang jelasnya aku sudah memberitahumu. Cepat mandi, lalu datang ke tempat biasa. Tanpa mendengarkan jawabanku, Lisa langsung memutuskan sambungan teleponnya. Kebiasaan, aku segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ada sekitar 20 menit aku di bilik kecil itu, hingga akhirnya aku keluar dengan berbalut handuk setinggi lutut. Kurias wajahku di depan cermin, agar penampilanku secantik mungkin. Setelah aku rasa beres, aku lalu berdiri lalu menuju ke arah lemari pakaian. Kukeluarkan sebuah kemeja putih dan rok hitam. Aku keluar dari kamar apartemen, langsung menuju ke arah parkiran, di mana mobil baru pemberian Anggoro sudah terparkir rapi di sana. Kulajukan kendaraanku menuju ke arah hotel di mana Lisa dan seorang sudah menungguku di sana. Setelah memarkirkan kendaraanku, aku langsung menuju pintu utama hotel. Pandangan orang-orang padaku sudah biasa bagiku. Aku sama sekali tidak peduli.
selagi aku tidak mengganggu dan merugikan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku tiba juga di restoran hotel. Melihat kedatanganku, Lisa langsung melambaikan tangannya. Aku pun langsung mendekatinya dan duduk di kursi kosong berhadapan dengan Lisa. "Ada apa kamu mengajakku kemari?" tanyaku sambil menyeruput minuman yang sebelumnya sudah dipesan Lisa untukku. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Siapa?" "Seorang pendeta dari Pulau B." "Jangan main-main, Lisa. Mana ada pendeta yang mau melakukan hal serendah ini?" tanyaku sedikit tertegun mendengarkan ucapan Lisa. "Pendeta juga manusia biasa, Lili. Jadi santai saja. Kamu ikuti maunya lalu pulang. Oke?" "Baiklah, mumpung Pak Anggoro malam baru pulang." "Aku sungguh heran padamu, Lili. Bisa-bisanya kamu masih berhubungan dengan keluarga mantan calon suami itu. Apa belum cukup? Apa yang selama ini mereka lakukan padamu? Hendra jalan dengan perempuan lain, sedangkan mantan mertuamu menuduhmu seolah-olah kamu yang bersalah dalam hal ini." "Aku melakukan semua ini pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi kamu tenang dan nikmati permainan apa yang akan aku berikan pada keluarga itu. Terserah kamu. Aku sebagai teman hanya bisa mengingatkan saja." Tak lama kemudian ponsel Lisa berdering. "Ya Pak, ada apa?" tanya Lisa setelah sambungan teleponnya dengan seseorang terjalin. "Kamu lagi di mana?" "Kami lagi berada di restoran hotel. Pak Pendeta sendiri di mana sekarang?" "Aku juga baru tiba, sementara lagi di parkiran ini." "Kalau begitu, Bapak langsung ke restoran saja, karena orang yang Bapak cari juga ada di sini." "Baiklah kalau begitu, aku akan segera ke sana." "Dari mana pendeta itu mengenalku?" tanyaku di saat sambungan telepon Lisa dengan pendeta itu terputus. "Ada teman yang memberi beberapa foto kita, dan ternyata dia lebih tertarik setelah melihat fotomu," balas Lisa meletakkan handphonenya di atas meja. Tidak lama kemudian, tampak seorang pria tampan bertubuh kekar dengan umur kira-kira 35 tahun dan berpenampilan rapi datang mendekati kami. "Lisa ya?" tatapnya pada Lisa, sedangkan aku hanya diam. "Sama kan yang ada di foto profil WA?" "Iya sama. Terus ini pasti Lili." Dia lalu menyodorkan tangannya padaku. "Gideon." "Lili." Kusambut uluran tangannya, tapi tidak berani menatapnya. "Silakan duduk Pak Gideon," ajak Lisa. "Iya, terima kasih," balas Pak Pendeta itu, lalu duduk berhadapan denganku. Setelah mengobrol sedikit, Lisa pun segera pamit dengan alasan ada urusan yang harus dia selesaikan. "Lili, jamu Pak Gideon dengan baik. Semua tagihan minuman sudah aku bayar. Kalau begitu, aku permisi." Lili berdiri dari tempat duduknya dan melangkah pergi meninggalkan kami. "Lili, bagaimana kalau kita ke kamar? Aku merasa capek setelah melakukan perjalanan jauh yang cukup panjang dari kota B." Aku hanya mengangguk, lalu melangkah beriringan dengan Pak Gideon. Kami segera menuju ke kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh beliau. "Ayo masuk." Dia membuka pintu sedikit lebar untukku. "Terima kasih." Aku segera masuk ke kamar. Kamar yang kuringnya terbilang luas dari kamar-kamar yang ada di hotel itu. Aku sangat yakin kalau Pak Gideon ini bukan orang sembarangan.
Kamu duduk dulu, aku mau mandi. Kembali aku hanya mengangguk, lalu melangkah ke arah sofa. Dari kejauhan, kulihat Pak Gideon membuka kain yang melekat di badan, lalu mengambil handuk yang ada di atas pembaringan. Tubuhnya begitu kekar, dengan postur tubuh atletis. Aku juga yakin kalau beliau sering fitness. Tidak lama kemudian, Pak Gideon masuk ke dalam kamar mandi dan mulai ritual mandinya. Ada sekitar 20 menit beliau di dalam sana, hingga keluar dengan hanya berbalut handuk, lalu mendekatiku dan duduk di sampingku. Tanpa berkata-kata, dia lalu memegang tanganku dan menatapku begitu tajam. Dengan kedua tangan kekarnya, dia mengangkatku naik ke atas pembaringan. Bersambung